Baik, selamat pagi semua. Saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi presensi di Moodle. Saya beri waktu sebentar, sekalian saya sedang mempersiapkan untuk slide-nya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai biomolekul asam nukleat. Ya, jadi asam nukleat itu merupakan suatu senyawa atau disebut sebagai biomolekul yang memiliki peran sentral dalam penyimpanan dan ekspresi informasi genetik. Sehingga kita ketahui ya bahwa fungsi dari asam nukleat ini untuk menyimpan dan mengekspresikan dari informasi genetik. Karena terkait dengan informasi genetik, sehingga asam nukleat ini mayoritas terletak di dalam nukleus atau inti sel. Asam nukleat sendiri ya, dibagi menjadi dua kelas fungsi, di mana dua kelas fungsi ini adalah DNA dan RNA. DNA yang berfungsi untuk penyimpanan informasi genetik, sedangkan RNA berfungsi ya, dan terlibat dalam tahapan ekspresi gen dan biosintesis protein. Asam nukleat ini merupakan polimer dari nukleotida. Jadi nukleotida ini adalah penyusun dari asam nukleat, di mana nukleotida ini ya, bergabung bersama oleh ikatan yang disebut sebagai ikatan fosfodiester. Ya. Ikatan fosfodiester ini menghubungkan antara gugus 5 hidroksil dari satu pentosa dan 3 hidroksil gugus selanjutnya atau berikutnya. Nah, untuk nukleotida sendiri, ya tadi sebagai building block atau penyusun dari asam nukleat, nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu ada basa nitrogen heterosiklik dan gula pentosa serta gugus fosfat. Ya, seperti pada gambar ya di sebelah kanan ini, kita bisa lihat basa nitrogen ya yang berbentuk heterosiklik atau berbentuk seperti cincin. Ya, di situ ada segi 6 maupun segi 5. Kemudian ada di sebelahnya ada gula pentosa ya berbentuk seperti segi 5. Kemudian ada di dalam kotak ya berwarna merah ini adalah gugus fosfat ya. Jadi nukleotida terdiri dari 3 komponen, basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa dan juga gugus fosfat. Nukleotida ini merupakan monomer ya atau komponen kecil dari asam nukleat atau sering disebut sebagai building block ya atau senyawa kecil sebagai penyusun suatu senyawa besar. Nukleotida sendiri ini berfungsi sebagai gudang dari informasi genetik. Nukleotida sendiri ya tadi kan juga berfungsi sebagai gudang informasi genetik, tetapi dia juga memiliki peran ya dalam metabolisme sel. Ya, peran dalam metabolisme sel terutama ini adalah untuk menghasilkan energi, ya nanti kita akan pelajari. Kemudian juga peran dalam merespon terhadap hormon dan rangsangan ekstraseluler lainnya. Kemudian nukleotida juga merupakan komponen struktural ya dari serangkaian kofaktor enzim dan juga zat antara metabolisme. Dan yang terakhir tentu saja sebagai penyusun dari asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah yang disebut sebagai DNA atau deoksiribonucleic acid ya, singkatan dari DNA ya atau asam deoksiribosa dalam bahasa Indonesia. Ya, dengan struktur untuk deoksiribosanya ya seperti pada gambar di atas. Nah, DNA deoksiribonucleic acid ini merupakan ya suatu struktur ya tadi ingat ya ada komponen nukleotida berarti ada 3 komponen di mana
ada komponen nitrogen, ya, basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Ya, jadi di sini ini adalah pentosanya, ya, berupa deoksiribosa. Di mana kita perhatikan pada gambar bahwa gula ribosa ini, ya, karbon nomor 2 di C nomor 2 ini berikatan dengan atom hidrogen. Ya, di situ bisa dilihat ya, ini berikatan dengan atom hidrogen. Ya, sehingga dia dikatakan deoksiribonukleik acid. Kemudian, ya, tadi itu struktur gulanya, ya, gula pentosanya. Sedangkan untuk basa nitrogen, ya, basa nitrogen di dalam DNA itu ada dua kelompok, yaitu kelompok purin dan kelompok pirimidin. Nah, untuk kelompok pirimidin sendiri, ya, itu dia menggunakan salah satunya adalah timin. Ini yang membedakan dengan RNA nantinya, ya. Saya akan jelaskan bedanya. Kemudian untuk struktur 3 dimensi dari DNA ini berupa double helix. Ya, jadi ada 2 rantai ya yang kemudian berikatan atau bertautan dan membentuk double helix ya, bentuk seperti rantai begitu. Nah, sedangkan untuk RNA ya, ribonucleic acid ya. Nah, ini untuk gulanya ini adalah gula ribosa. Ya, coba kita bandingkan antara gula ya di struktur ribosa dan deoksiribosa. Ya, di sini kita lihat pada C nomor 2. Ya, C nomor 2 untuk gula ribosa ya pada RNA itu ya karbon nomor 2 itu berikatan dengan gugus hidroksil atau OH ya, gugus OH atau hidroksil. Sedangkan untuk DNA karbon nomor 2 ini berikatan hanya dengan atom H, sehingga dia dikatakan deoksi ya, kekurangan satu komponen oksigen. Kemudian untuk basa nitrogen dari RNA ini adalah pirimidin. Ya, adalah pirimidin. Ya, sama halnya dengan DNA, jadi ada dua jenis, basa nitrogen, purin, dan pirimidin. Untuk RNA, basa nitrogen pirimidinnya itu adalah urasil. Ya, untuk basa ini adalah yang membedakan antara DNA dengan RNA. Sedangkan untuk basa lainnya, pirimidin dan purin lainnya, itu sama antara DNA dengan RNA. Kemudian untuk struktur 3 dimensi dari RNA ini berupa rantai tunggal. Ya, beda ya dengan tadi DNA. Kalau DNA itu membentuk struktur double helix. Sedangkan kalau untuk RNA dia hanya rantai tunggal. Nah, kemudian ya, ini adalah ya basa-basa penyusun dari DNA maupun RNA, yaitu adalah basa nitrogen heterosiklik. Nah, untuk basa nitrogen ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pirimidin dan kelompok purin. Untuk kelompok purin, ya, terdiri dari dua jenis basa, yaitu adalah basa adenin yang disingkat dengan AD, kemudian guanin yang disingkat dengan gua. Ya, atau nanti dituliskan dalam struktur RNA ataupun DNA ditulis sebagai A dan G. Sedangkan untuk kelompok pirimidin, ya, itu ada 3 kelompok basa, yaitu basa urasil, timin, dan sitosin. Ya, jadi ada 3 jenis, yaitu urasil, timin, dan juga sitosin. Nah, untuk basa urasil itu hanya ditemukan pada RNA saja. Jadi pada DNA ya tidak ada basa urasil. Dan sebaliknya ya untuk basa pirimidin, timin ini hanya ada pada DNA. Ya, jadi tidak ditemukan pada RNA. Sedangkan kalau untuk sitosin ya ini ada di keduanya, baik DNA maupun RNA.
Nah, tadi kita sudah mempelajari ya ada gulanya berupa ribosa, ada deoksiribosa dan ribosa. Kemudian ada basanya, yaitu ada purin, pirimidin, ya, di mana nanti masing-masingnya ada lebih detailnya lagi, yaitu ada adenin, guanin, timin, sitosin, dan juga urasil. Nah, lalu kita lihat struktur panjangnya ya dari DNA. Ini adalah struktur polinukleotida dari DNA, ya, di mana di sini dicontohkan ya satu rantai DNA. Ya, pada gambar itu ada adenin, guanin, timin, dan selanjutnya di bawahnya masih ada lagi. Nah, untuk polinukleotida, ya, tadi karena terdiri dari beberapa nukleotida ya penyusunnya, kita bisa lihat di sini ya, ini ada 5 ya, ada stripnya di sini. Ini adalah ujung dari rantai DNA. Ya, di mana ujung fosfat di sini ya ada 5 prime. Ya, ini adalah gugus fosfat, kemudian ini gula pentosa, dan ini adalah basa nitrogen. Ya, nah, satu segmen untaian DNA ini, ya, di mana ada basa purin dan pirimidin, ya, yaitu ada guanin, sitosin, timin, dan adenin. Nah, ini disatukan ya oleh tulang punggung fosfodiester. Jadi ini adalah ikatan antara satu molekul, ya, di sini adalah DNA, dengan molekul DNA lainnya. Ya, nah, ini dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Ya, fosfodiesternya ini adalah lambangnya 3 sampai 5. Artinya ya dia mengikat ya antara di sini karbon nomor 3 ya dengan karbon nomor 5 ya pada basa selanjutnya. Ya, atau nukleotida selanjutnya. Ya, ini adalah bedanya dengan ikatan lainnya, ini menggunakan ikatan fosfodiester. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya di sini ada negatif-negatif, ini maknanya adalah ya basa ini ya terikat kemudian bermuatan negatif ya dan memiliki polaritas. Ya, bisa dilihat di sini ya ikatannya ini fosfatnya 1 ya. Berikatan dengan gula pentosa dan juga basa nitrogen ya. Di sini ada basa nitrogen heterosiklik, ini adalah adenin, yang di bawah ini adalah guanin, dan di bawah ini ada timin. Ya, ini sebagai contoh satu rantai polinukleotida DNA. Nah, kemudian tadi dikatakan bentuk struktur 3 dimensi DNA itu berupa double helix. Ya, ikatan double helix ini seperti pada gambar di sini ya. Dia saling ada 2 untai yang kemudian dihubungkan dengan di bagian tengah ini. Ya, kemudian dia seperti memutar. Ya, nah itu adalah yang disebut sebagai double helix. Ya, di mana ikatan yang terjadi tadi antara satu nukleotida dengan nukleotida lainnya itu disusun oleh ikatan fosfodiester. Sedangkan ikatan yang berada di tengah ini adalah ikatan antar basa nitrogen antara basa nitrogen yang satu dengan yang lainnya. Untuk ikatan basa nitrogen, ya itu adalah ikatan antara basa purin dan pirimidin. Ya, jadi untuk aturannya di dalam DNA itu A adenin itu akan berikatan dengan basa timin atau T. Ya, sedangkan untuk basa guanin ya akan berikatan dengan basa sitosin ya atau G dengan C. Ya, kalau kita untuk menghafalkan lebih gampang dalam DNA, ikatan basa nitrogennya adalah ATGC. A adenin dengan timin, AT, G guanin dengan C sitosin. Ya, jadi ATGC. Ya, dan sebaliknya kalau untuk RNA yang berbeda hanyalah G ini berikatan dengan G berikatan dengan sitosin atau C. Nah, tetapi A
ya atau adenin ini berikatan dengan U atau uracil. Ya, tadi diingat bahwa RNA dia tidak ada basa tingin, yang ada hanya basa uracil. Ya, sehingga untuk mempermudah dalam mengingat itu adalah AUGC. Ya, itu adalah untuk RNA ya, di mana basanya ini berikatan dengan ikatan hidrogen. Untuk di bagian tengah di sini. Ya, ini double helix ini terjadi karena adanya ikatan dari dua basa nitrogen pada dua rantai yang membentuk pasangan basa ya. Jadi tadi berpasangan A dengan T, G dengan C. Nah, molekul duplex itu kan ada dua rantai tadi ya, dua utas rantai. Ya, dari rantai ini dia berikatannya tetapi sifatnya itu adalah antiparalel. Ya, di mana ikatan satu rantai ya itu ujungnya itu 3 ke 5 dan rantai lainnya itu sebaliknya 5 ke 3. Ya, bisa lihat di sini ini adalah rantainya, ujungnya ada 3 di sini. Sedangkan untuk yang rantai satu lagi ini ujungnya adalah 5 ya. Itu yang disebut sebagai antiparalel ya. Kalau digambarkan ya seperti cacing kepala dengan ekor. Nah, yang satunya adalah kebalikannya, ekor dengan kepala. Ya, itu yang disebut sebagai antiparalel. Kemudian untuk pasangan basa ini dia akan membentuk ikatan planar ya yang menghasilkan interaksi hidrofobik. Nah, jadi dalam ikatan tersebut ya interaksinya yang terjadi itu adalah interaksi hidrofobik yang menstabilkan molekul ya. Jadi ikatan hidrogen ini spesifik antara A berikatan dengan T, kemudian G akan berikatan dengan C. Ya, ini adalah untuk DNA. Kemudian untuk kelompok RNA, ya, jadi RNA ribonucleic acid yang tadi ya untuk membantu mengekspresikan gen. Nah, RNA sendiri dia ada banyak jenisnya, ya. Bentuk utama dari RNA itu ada mRNA, rRNA, tRNA, dan snRNA, serta juga ada ncRNA regulator, ya, yang berfungsi untuk meregulasi ya kaitannya dengan sintesis protein. Nah, yang kelompok pertama ini adalah sRNA atau yang disingkat ya atau singkatan dari small nuclear RNA. Ini merupakan RNA pendek, biasanya memiliki ukuran 100 sampai 200 nukleotida. Ya, yang panjang, kemudian dia ada di nukleus atau inti sel. Ya, dan terlibat dalam penyambungan mRNA eukariotik ya, jadi untuk sel-sel eukariot. Kemudian ada yang disebut sebagai ribosomal RNA ya atau rRNA. Ya, ini merupakan komponen ribosom yang bertanggung jawab pada sintesis protein. Ya, jadi dia adalah komponen ya penyusun ribosom yang bertanggung jawab pada sintesis protein. Sedangkan mRNA ya atau messenger RNA ini merupakan intermediate yang membawa informasi genetik ya dari suatu gen ke ribosom. Jadi gen mana yang akan diekspresikan, nah itulah yang dibawa oleh mRNA ya, dia sebagai template-nya. Kemudian ada yang disebut sebagai tRNA atau transfer RNA. Ini merupakan molekul yang menerjemahkan informasi pada RNA ya, untuk menentukan asam amino spesifik. Ya, jadi nanti dia akan membawa sinyal ya asam amino mana ya yang spesifik sesuai dengan building blocks yang akan dibuat. Nah, kemudian untuk strukturnya ya atau bentuknya ini seperti ini ya, ada tRNA memiliki panjang basanya itu antara 74 sampai 95 nukleotida. Kemudian ada rRNA, ya ini yang cukup besar, 120 sampai 5.000 basa nukleotida.
Kemudian ada mRNA, ini antara 400 sampai 6.000. Untuk snRNA ini ada 100 sampai 300. Ya, jadi di sini ada 16 sRNA dan 5 srRNA. Ya, jadi ini akan membedakan antara organisme satu dengan yang lainnya. Kalau di manusia itu akan lebih RNA-nya ya akan lebih besar ya di kisaran 16 sampai 18 sRNA, sedangkan untuk mikroorganisme yang kecil ya seperti yeast itu di 5 srRNA. Ya, ada yang memiliki ya daya hidupnya ini atau daya tahannya di dalam proses itu panjang, ada juga yang rendah ya. Kemudian ada fungsi-fungsinya yang biasa dia membantu dalam proses translasi ya, dan juga ada splicing. Nah, di sini tadi kalau teman-teman masih ingat ya bahwa rRNA itu kalau untuk RNA struktur 3 dimensinya itu adalah satu utas ya atau rantai tunggal. Sedangkan kalau DNA itu kan double helix. Nah, kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya hanya satu utas ya atau satu rantai tunggal saja, hanya saja bentuknya ya yang melikuk-likuk seperti ini. Kok ada sih ini bentuknya ada membentuk seperti lingkaran di atas begini ya yang kita sebut sebagai loop ya, membentuk lingkaran pada ujung. Kenapa sih kok bisa seperti itu ya? Nah, kita lihat di gambar selanjutnya, di slide selanjutnya ya. Nah, kalau kita ingat kembali, ya tadi kan terdiri dari ya basa nitrogen, gula, pentosa, dan juga ada fosfatnya ya. Nah, yang menyebabkan bentuk satu rantai itu tidak lurus ya atau berbelok-belok atau bahkan membentuk loop itu adalah ikatan antar basa. Ya, kalau tadi ingat ya bahwa ada ikatan antara basa satu dengan basa lainnya, ya, yang terikat dengan ikatan hidrogen. Dengan pasangan basa, ya, kalau RNA adalah A, U, G, C. Ya, jadi di sini kita bisa lihat, ya, ini P, ini untuk prime-nya, untuk awalnya. G, ini berikatan dengan C. Ya, basa G, guanin akan berikatan dengan sitosin. Demikian juga sebaliknya, ini C dengan G. Ya, G dengan C. Kemudian nah ini ada A dengan U atau U dengan A. Ya, di sini kenapa kok ada G berikatan dengan C? Ini ada memiliki ya fungsi khusus ya, yaitu sebagai aseptor dari stem ya, sehingga ada perbedaan di sini. Ya, nanti kita akan belajar juga mengenai kodon dan antikodon. Nanti ada yang disebut sebagai start kodon dan stop kodon, di mana nanti itu memberi tanda kapan akan dimulai translasi, kapan stop, ya, dan sisanya adalah asam amino apa yang akan disintesis. Ya, dengan demikian ya, ini saling berikatan seperti ini ya, G dengan C, A dengan U. Nah, kemudian nih bahasa yang lainnya ini kan tidak sama ya. A tidak bisa berikatan dengan A, G tidak bisa dengan G. Ya. Sehingga dia akan membentuk loop seperti ini. Ya, di sini tetap berikatan ya yang sesuai G dengan C, A dengan U. Nah, sisanya yang tidak bisa berikatan ya akan membentuk loop. Ya, di sini ada beberapa variabel-variabel nanti ya lainnya yang ini tidak saya jelaskan ya karena ini untuk detail masing-masingnya ini sangat rumit begitu. Ya, jadi intinya di sini pembentukan dari struktur untuk RNA ini dipengaruhi ikatan hidrogen antar basa di sini. Ya. Nah, kemudian ketika tadi ya pasangan basa lainnya tidak bisa berikatan, maka dia akan membentuk loop ya, atau lingkaran di bagian ujung begitu. Ya. Nah, ini adalah contoh dari struktur tRNA dari yeast. Ya. Jadi cukup sederhana ya. tRNA dari yeast, jadi ini adalah garis lurus ini yang dimaksud.
Ini mewakili ikatan hidrogen ya, antar molekul basa AU dengan GC. Ya, di mana pasangan basa ini juga sama ya dengan yang di DNA, ya, membentuk ikatan planar yang menghasilkan interaksi hidrofobik yang menstabilkan molekul. Ya, sehingga struktur bentukan ini ya seperti ini itu dia akan cenderung stabil. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai nukleotida ya, terutama ada dua contoh utama, yaitu adalah DNA dan RNA. Ya, itu yang disebut sebagai nukleotida, sebagai monomer dari asam nukleat. Nah, ini sekarang kita berlanjut ke nukleosida. Jadi apa yang disebut dengan nukleosida? Ya, nukleosida ini apabila basa asam nukleat yaitu N-glikosidi, ya, ini akan terkait atau berikatan dengan ribosa atau gula. Ya, deoksiribosa, nah ini bisa menghasilkan nukleosida. Ya, jadi ikatan antara basa ya untuk asam nukleat dan ribosa untuk gulanya, maka dia menghasilkan nukleosida. Nah, itu adalah untuk sintesisnya. Atau nukleosida ini adalah molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis. Ya, molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis. Ya, sehingga kita bisa simpulkan tadi nukleotida itu ada 3 komponen, yaitu basa nitrogen ya, yang heterosiklik, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Itu nukleotida. Nah, kalau nukleosida ini gugus fosfatnya hilang karena proses hidrolisis. Sehingga dia hanya terdiri dari 2 komponen saja, yaitu adalah basa ya, heterosiklik, dan juga gula pentosa ya, atau ribosa atau deoksiribosa. Ya, itu adalah yang disebut sebagai nukleosida ya. Jadi seperti pada gambar di sini ya, itu ada contohnya adalah kelompok adenosin. Ya, adenosin dan juga deoksiadenosin. Ya, ini sama halnya ya dengan tadi RNA DNA, bedanya adalah di karbon nomor 2 ya. Yang deoksiadenosin ini kekurangan 1 atom oksigen ya, sehingga tadi berikatan dengan atom hidrogen saja. Sedangkan untuk adenosin di C nomor 2 ini berikatan dengan gugus hidroksil atau OH. Ya, jadi itulah ya bedanya antara nukleosida dengan nukleotida. Ya, beda di gugus fosfat. Jadi kalau di nukleosida tidak ada gugus fosfat karena gugus fosfatnya ini mengalami hidrolisis. Ya, jadi di sini terdiri dari 2 komponen saja, yaitu basa nitrogen, ya, heterosiklik juga sama, dan juga komponen selanjutnya adalah gula pentosa. Ya, jadi hanya terdiri dari 2 komponen saja, yaitu basa nitrogen dan gula pentosa. Nah, nukleosida itu bisa tidak berubah menjadi nukleotida? Ya, jawabannya bisa, tetapi tidak mungkin ya dari adenosin kemudian berubah ya menjadi komponen DNA itu tidak, tetapi berubah jadi komponen lainnya. Contohnya saja di sini adenosin ya, tadi terdiri dari basa nitrogen dan gula pentosa. Ya, nah ketika dari nukleosida berupa adenosin ini dia ketambahan 1 gugus fosfat ya, 1 gugus fosfat, maka dia akan membentuk adenosin monofosfat. Ya, jadi ini adalah ya basa nitrogen, gula pentosa plus ada 1 gugus fosfat. Nah, kalau 2 maka disebut sebagai adenosin difosfat.
Ya, jadi fosfatnya ada 2, sehingga disebut adenosin difosfat. Kalau berikatan dengan 3 gugus fosfat, maka disebut sebagai adenosin trifosfat, ya, yang disingkat sebagai ATP, adenosin trifosfat. Ya, nah, untuk nukleosida seperti ini, ya, di sini dia berfungsi untuk pembentukan energi. Ya, ada ATP, ADP. Nah, itu adalah memiliki peran penting untuk pembentukan energi di dalam metabolisme. Nah, kalau digambarkan ya seperti ini, beda antara AMP, adenosin monofosfat, dengan ADP, adenosin difosfat, dengan ATP, adenosin trifosfat. Jadi yang membedakan adalah gugus fosfatnya ada berapa. Kalau gugus fosfatnya ada 1, disebut monofosfat, 2 difosfat, 3 trifosfat. Ya, jadi ini adalah nama lainnya nukleosida monofosfat, nukleosida difosfat, dan nukleosida trifosfat. Ya, jadi ini adalah contohnya untuk di adenosin. Nah, kemudian ya, tadi fungsinya kalau nukleotida ya, asam nukleat ini sebagai pembawa informasi genetik ya, kemudian sebagai ekspresi gen dari materi genetik tersebut. Nah, kalau nukleosida ini berperan untuk membawa energi ya, terutama ini adalah ATP sebagai pembawa energi. Ya, di mana energi ini dihasilkan ya ketika ada perubahan kimia dari energi yang tinggi menuju ke senyawa dengan energi yang lebih rendah. Dicontohkan di sini, ini adalah perubahan dari adenosin trifosfat atau ATP, dia berubah menjadi ADP ya dengan proses hidrolisis ya dengan bantuan H2O atau air. Ya, di mana ATP ini ya akan dirubah menjadi ADP, adenosin difosfat, kemudian melepaskan satu senyawa atau satu gugus organik, fosfat organik, inorganik, dan juga elemen energi. Ya. Nah, energi ini dihasilkan dari perubahan kimia yang tadi tingkat energinya dari yang tinggi menuju ke rendah, ya. Jadi dari ATP menuju ke ADP, ya, sehingga di situ dihasilkan energi dari perubahan ATP menjadi ADP karena proses hidrolisis. Nah, untuk hidrolisis ATP ini ya banyak terjadi di dalam metabolisme seluler. Baik itu terjadi secara mekanik, ya, adakah untuk transportasi dan juga untuk perubahan energi kimia. Ya, itu terjadi hidrolisis ATP, di mana perubahan ini menghasilkan energi yang disebut sebagai energi eksergonik, ya, di mana ini adalah reaksi yang menghasilkan energi. Sedangkan sebaliknya kalau endorgenik, ya, itu endorgonik itu adalah reaksi yang membutuhkan energi. Ya, jadi kalau masih ingat ya ada yang disebut dengan metabolisme, ya, di situ ada proses sintesis dan proses pemecahan atau hidrolisis. Ya, kalau hidrolisis pemecahan dia menghasilkan energi, kalau sintesis pembentukan itu membutuhkan energi. Ya, sehingga energi dari hasil hidrolisis itu adalah eksergonik ya untuk menghasilkan energi, sedangkan kalau untuk metabolisme sintesis maka energinya adalah endorgenik ya yang dimana reaksinya adalah untuk membutuhkan energi. Ya, ini semoga bisa dipahami ya bagaimana ATP berubah menjadi ADP ya dengan bantuan air
yang kemudian melepas ya senyawa fosfat, ya, satu senyawa fosfat yang sifatnya anorganik dan satu senyawa energi. Oke, materinya sampai di sini. Silakan dibaca kembali materinya, kemudian dipersiapkan ya untuk mengerjakan kuis ya seperti biasa. Kuisnya bisa dimulai ya setelah selesai materi, mengikuti materi. Waktunya hanya 7 menit saja sampai dengan pukul 10 lebih 10 ya maksimal untuk mengerjakannya. Jadi silahkan mengatur sendiri ya waktunya kapan akan mulai. Semoga tidak ada yang ketinggalan lagi. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa dituliskan di forum ya, di kolom forum di dalam Moodle. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan kuis.